Aku mengaransemen musik video gereja selama 4 tahun. Karena kebutuhan pekerjaan gereja, beberapa saudara-saudari sering dipindah tugaskan. Beberapa karena ketidakmampuan, diberi penugasan lain. Bagiku, ini rasanya sangat tak stabil. Kupikir, jika suatu hari dipindahkan, entah tugas apa yang akan diatur untukku. Jika tak cakap atau tak efektif, aku bisa dipindahkan lagi. Jika tak pernah ada tugas yang sesuai untukku, berarti aku akan tersingkir dan tak dapat diselamatkan. Ketika memikirkan itu, aku sungguh tak ingin dipindahkan. Tapi aku beruntung karena tugasku stabil untuk saat ini. Lalu, beban kerja tim secara berangsur berkurang. Dan beberapa saudara-saudariku dipindah tugaskan. Jadi aku mulai berpikir, tanpa keahlian terbaik, mungkin aku juga akan dipindahkan. Aku tak punya keahlian khusus lain. Jadi tanpa mengaransemen, apalagi yang bisa kulakukan? Jika akhirnya tak lakukan tugas apapun, bukankah itu artinya disingkirkan? Aku telah begitu lama hidup dalam kecemasan dan ketakutan ini. Siapapun di sekitarku yang dipindahkan, aku merasa khawatir dengan masa depanku. Juli tahun lalu, pemimpinku memintaku bekerja sambilan di waktu luangku. Setelah mengenalkan pekerjaan itu, dia bilang dengan santai, pekerjaan ini akan berlanjut, jadi biasakan diri dan kerjakan dengan baik. Hatiku berbinar mendengarnya. Karena ini tampak lebih stabil dan tahan lama dari kerja aransemen. Anggota tim ini tampaknya beberapa orang yang sama. Ada yang telah bekerja 6 atau 7 tahun dan tak pernah dipindahkan. Sepertinya ini pekerjaan bagus. Aku harus berlatih dan segera menguasainya. Jika suatu hari dipindahkan, aku masih punya rencana cadangan. Asalkan berlatih baik dan tak buat salah, aku bisa terus lakukan pekerjaan ini selamanya. Tak perlu khawatir akan disingkirkan karena tak bertugas lagi. Pemikiran ini membuatku sangat tentram dan bahagia. Aku merasa menerima kesempatan bagus adalah kasih karunia Tuhan. Sejak itu, kucurahkan perhatian pada kerja sambilan ini. Ketika ada hal yang tak kupahami, aku bertanya pada saudara-saudari, berharap menguasainya dengan cepat. Tak diduga, sekitar setengah bulan kemudian, pekerjaan aransemen mulai sibuk. Aku tak punya banyak waktu untuk mengurus kerjaan sambilanku. Tapi aku tetap ingin fokus pada kerjaan sambilan. Karena khawatir, jika tak selesaikan tugasku, sangat mungkin rencana cadanganku hilang. Jadi, kutunda kerjaan aransemen sebisa mungkin. Berpikir, penundaan beberapa hari harusnya tak berpengaruh. Namun, karena terburu-buru, aku sering kebingungan. Dan dalam kerjaan sambilan, aku sering ceroboh atau mengulang kesalahan sama. Pemimpin tim melihatku habiskan waktuku untuk kerjaan sambilan, membuat pekerjaan utamaku terlambat, dan memintaku berpikir, apa aku mampu lakukan keduanya? Meski tahu tak mampu tangani keduanya dan berakibat penundaan kerjaan aransemen, aku tetap tak mau mengakuinya. Karena begitu kubilang aku terlalu sibuk, aku pasti akan diberhentikan dari kerjaan sambilan. Yang berarti aku bisa kehilangan kerjaan yang awet dan stabil ini. Tak bisa terima itu, aku membuat alasan pada pemimpin tim bahwa ada tugas mendesak di kedua pekerjaan yang datang secara bersamaan. Tapi situasi seperti itu hanya sesekali, bukan hampir setiap saat. Lagi pula, aku masih pemula dalam pekerjaan sambilanku, tapi akan makin baik setelah terbiasa. Dan butuh lebih banyak waktu untuk membiasakan diri. Kukatakan, selain itu, meski lebih sibuk dari sebelumnya, waktuku padat selama mengerjakan tugasku. Pemimpin tim menjadi diam setelah itu. Beberapa hari kemudian, dia kembali mengingatkanku untuk memikirkan lagi tentang melakukan 2 pekerjaan. Apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Dia bilang, dia tahu aku ingin pertahankan pekerjaan sambilanku dan memintaku
renungkan apa aku punya pandangan atau niat yang salah. Iya. Saat dengar ucapannya, kuakui, aku ingin pertahankan pekerjaan sambilan. Tapi kurasa, aku memprioritaskan pekerjaan dengan benar. Aku lebih fokus pada kerjaan yang paling mendesak, tampaknya itu hal yang benar. Tak lama kemudian kusadari bahwa kehendak Tuhan ada di balik peringatan pemimpin, dan aku harus sungguh merenungkan diriku. Iya. Aku lalu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu peringatan pemimpin mengandung kehendak-Mu. Tapi entah harus mulai dari mana untuk merenungkan diri. Aku merasa sedih, jadi mohon cerahkan dan bimbing aku. Amin. Amin. Setelah berdoa, aku heran. Mengapa pemimpin mengingatkanku agar merenungkan sikapku pada tugas? Mungkinkah karena aku punya niat salah dalam tugas? Aku menyadari, sebelum punya pekerjaan sambilan, aku masih menghargai pekerjaan aransemen. Kuanggap itu sebagai solusi tunggalku dan takut kehilangannya. Ketika memulai pekerjaan sambilan dan melihat itu lebih stabil dan awet daripada pekerjaan utamaku, aku mau berusaha keras untuk mempertahankannya. Kupikir, jika punya tugas stabil, awet, dan tak diganti, barulah keselamatanku terjamin. Saat itulah aku sadar, pelaksanaan tugasku dicemari dengan niat pribadiku. Para saudara-saudari yang dipindahkan dapat menanganinya dengan benar. Mengapa pemikiranku begitu rumit? Mengapa aku khawatir? Aku terus berdoa dan mencari firman Tuhan yang relevan untuk dibaca. Aku pernah seperti dirimu. Firman Tuhan mana yang bisa menyelesaikannya? Iya. Satu bagian penyingkapan Tuhan tentang watak antikristus sangat spesifik untuk keadaanku. Akan kubacakan. Baik. Orang harus bersikap taat atas penyesuaian sederhana pada tugas mereka, melakukan apa yang rumah Tuhan perintahkan kepada mereka, dan melakukan apa yang mampu mereka lakukan. Dan melakukan segala hal sebaik mungkin. Dengan segenap hati dan segenap kekuatan mereka, Tuhan tidak pernah salah. Kebenaran simpel seperti itu dapat diterapkan dengan hati nurani dan rasionalitas. Tapi ini di luar kemampuan antikristus. Antikristus tak pernah taat pengaturan gereja. Dan mereka selalu mengaitkan tugas, ketenaran, dan status dengan harapan akan berkat dan tempat tujuan di masa depan. Seolah-olah begitu reputasi dan status mereka hilang, harapan mereka untuk mendapatkan berkat dan upah pun hilang. Dan ini rasanya seperti kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka jaga-jaga dari pemimpin dan pekerja rumah Tuhan, agar impian mereka untuk mendapatkan berkat tidak hilang. Mereka berpegang teguh pada reputasi dan status mereka karena mereka pikir ini adalah satu-satunya harapan untuk mendapat berkat. Antikristus menganggap diberkati itu lebih besar dibanding surga dan hidup, lebih penting daripada mengejar kebenaran, perubahan watak, keselamatan pribadi, melakukan tugas, dan menjadi makhluk ciptaan yang layak. Mereka berpikir bahwa menjadi makhluk ciptaan yang layak, melakukan tugas dengan baik, dan diselamatkan adalah hal-hal remeh tak layak disebutkan. Sedangkan mendapat berkat adalah satu-satunya hal yang tak dapat dilupakan. Dalam semua yang mereka hadapi, mereka sangat berhati-hati dan selalu mencadangkan jalan keluar untuk diri sendiri. Amin. Amin. Penyingkapan Tuhan tentang sikap antikristus pada pergantian tugas sepenuhnya cocok dengan keadaanku. Aku cari cara berusaha pertahankan kerjaan sambilan karena ingin tugas jangka panjang dan stabil, agar tetap di gereja dan tak disingkirkan. Yang kulakukan adalah untuk mendapat berkat. Itulah tujuanku sebenarnya. Sebenarnya, ketugas apapun seseorang dipindahkan dalam gereja, itu berdasarkan kebutuhan kerja, dan itu sangat wajar. Iya. Namun antikristus berwatak jahat, jadi mereka memikirkan hal ini secara tak wajar. Mereka pikir tak seorang pun di gereja bisa dipercaya
dan tak memedulikan mereka. Mereka pikir ketika dipindahkan ke sana kemari, jika tak cermat, mereka akan disingkirkan dan kehilangan tempat tujuan. Jadi mereka harus cermat berencana, waspada, dan punya rencana cadangan. Baru mereka akan punya kesudahannya. Bagi antikristus, diberkati lebih penting daripada diselamatkan. Iya. Iya. Bukankah pandanganku sama dengan pandangan antikristus? Aku selalu waspada agar tidak dipindah tugaskan. Apa yang akan kulakukan jika kelak dipindahkan? Bagaimana jika kerjaan itu tidak aku kuasai, aku tak efektif dan dipindahkan lagi? Jika suatu hari aku tak punya tugas, bukankah aku akan disingkirkan? Dengan pemikiran itu, aku mulai khawatir. Seperti antikristus, pikiranku rumit dan jahat, dan takut dapat jalan buntu. Jadi, aku ingin berpaut pada pekerjaan yang bisa kulakukan lama tanpa melepaskannya. Seperti orang tidak percaya yang mengejar pekerjaan yang terjamin. Aku berhayal melakukan tugas yang terjamin selamanya. Agar ketika pekerjaan Tuhan usai, aku dapat diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Untuk mencapai tujuan ini, aku bekerja keras di kerjaan sambilan, berharap cepat menguasainya dan punya rencana cadangan. Meski tak mampu seimbangkan dua pekerjaan, aku tak mengakuinya. Ketika pemimpin menanyakan itu, aku tetap berbohong. Dan ingin pertahankan kerjaan sambilan, meski berarti menunda pekerjaan utamaku, yang akhirnya memengaruhi pekerjaan. Baru setelah itulah, kulihat jelas aku bertugas demi masa depanku. Kupakai tugasku sebagai alat tawar-menawar. Semua yang kulakukan adalah demi mendapatkan berkat. Bukankah ini artinya bertransaksi dengan Tuhan? Iya. Dahulu, aku selalu berdoa kepada Tuhan, mengatakan aku melakukan tugas untuk membalas kasih Tuhan. Tapi ketika fakta menyingkapkanku, aku sadar ini hanya dusta, ini penipuan. Benar sekali. Dahulu aku khawatir akan dipindahkan. Jadi berusaha mencari rencana cadangan. Sekarang aku memahami melakukan tugas seperti ini berarti menipu Tuhan, memanfaatkannya, dan bertransaksi dengannya. Iya. Aku membaca firman Tuhan lain. Sebagai makhluk ciptaan, ketika kau datang ke Sang Pencipta, kau harus melakukan tugasmu. Ini hal yang tepat untuk dilakukan, dan tanggung jawabnya ada di pundakmu. Atas dasar makhluk ciptaan melakukan tugasnya, Sang Pencipta telah melakukan pekerjaan yang lebih besar di antara umat manusia. Dia telah melakukan tahap pekerjaan lebih lanjut dalam diri umat manusia. Dan apakah pekerjaan itu? Dia membekali manusia dengan kebenaran, agar mereka mendapat kebenaran darinya saat melakukan tugas, sehingga ditahirkan dari watak rusak mereka. Lalu mereka mampu memenuhi kehendak Tuhan, menempuh jalan yang benar. Dan akhirnya mampu untuk takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan, peroleh keselamatan penuh, dan tidak lagi mengalami penderitaan karena iblis. Inilah yang Tuhan ingin manusia capai pada akhirnya melalui tugas mereka. Oleh karena itu, selama proses melakukan tugasmu, Tuhan tak hanya membuatmu melihat satu hal dengan jelas dan memahami sedikit kebenaran, atau hanya membuatmu menikmati berkat yang kau terima dengan melakukan tugasmu. Sebaliknya, Dia ingin kau dapat ditahirkan dan diselamatkan, dan akhirnya hidup dalam terang wajah Sang Pencipta. Terang wajah Sang Pencipta mengandung banyak makna dan pemahaman yang dapat diperluas. Kita tak akan membahasnya hari ini. Tentu saja, Tuhan pasti akan memberikan janji dan berkat kepada orang-orang seperti itu dan membuat pernyataan yang berbeda tentang mereka. Ini adalah persoalan lebih lanjut. Pada saat ini, apa yang diterima oleh setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan dan melakukan tugas mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling berharga dan indah di antara seluruh umat manusia. Tak ada makhluk ciptaan Tuhan yang dapat menerima berkat semacam itu secara kebetulan dari tangan Sang Pencipta. Hal yang begitu indah dan begitu besar diubah oleh para antikristus menjadi sebuah transaksi di mana mereka meminta mahkota dan upah dari tangan Sang Pencipta. Transaksi semacam itu mengubah sesuatu yang paling indah dan benar
menjadi sesuatu yang paling buruk dan jahat. Bukankah ini yang antikristus lakukan? Dilihat dari sudut pandang ini, apakah antikristus itu jahat? Mereka memang sangat jahat. Inilah perwujudan satu aspek kejahatan mereka. Amin. 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 Firman Tuhan menusuk hatiku. Aku merasa berutang. Tuhan berkata bahwa mampu melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan adalah hal terindah di antara umat manusia. Itu hal paling bermakna dan benar. Dan tidak setiap makhluk ciptaan bisa mendapatkan berkat ini. Iya. Iya. Aku sadar ini benar. Tuhan menetapkanku untuk dilahirkan pada akhir zaman. Aku beruntung bisa mengikuti pekerjaan Tuhan dan berkesempatan melakukan tugas serta mengalami pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang menerima berkat ini. Ini kasih karunia Tuhan yang istimewa. Iya. Iya. Melaksanakan tugas di rumah Tuhan, apapun itu, lebih berharga dan bermakna dari apapun di dunia. Aku harus bersyukur dan menghargainya. Iya. Selain itu, Tuhan selalu tanpa pamrih pada manusia. Dia berbicara dengan manusia dan memberi mereka makan, agar mereka memahami dan memperoleh kebenaran selama melakukan tugas dan makin bertumbuh dalam hidup. Sepanjang proses ini, Tuhan tak menuntut apapun dari manusia. Tuhan hanya ingin manusia menerima amanatnya dengan hati yang tulus dan taat, berupaya sebaik mungkin melakukan tugas, dan akhirnya beroleh kebenaran, lepas dari watak rusak dan diselamatkan Tuhan. Amin. Lalu aku bersiasat melakukan tugasku sebagai makhluk ciptaan, mengubahnya menjadi transaksi, berusaha menukar tugasku dengan imbalan berkat. Aku sungguh licik, bersikap curang, dan menjijikkan bagi Tuhan. Lalu, aku sering berdoa tentang keadaanku, memohon Tuhan mencerahkan dan membimbingku agar lebih jelas kupahami masalahku. Suatu kali dalam perenunganku, aku membaca firman Tuhan. Mari kita saksikan videonya. Baik. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, terhadap Tuhan dan terhadap tugas mereka, orang harus memiliki hati yang jujur. Jika mereka memiliki hati yang jujur, mereka akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sikap seperti apakah yang dimiliki orang-orang yang memiliki hati yang jujur terhadap Tuhan? Paling tidak, mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang menaati Tuhan dalam segala hal. Mereka tidak menanyakan tentang berkat atau kemalangan, tidak mengatakan apapun tentang berbagai keadaan. Mereka menyerahkan diri mereka pada belas kasihan Tuhan. Inilah orang-orang yang berhati jujur. Mereka yang selalu skeptis tentang Tuhan, selalu menelitinya, selalu berusaha membuat kesepakatan dengannya. Apakah mereka orang yang berhati jujur? Tidak. Apa yang bersemayam di dalam hati orang-orang seperti itu? Kelicikan dan kejahatan. Mereka selalu meneliti. Dan apa yang mereka teliti? Sikap Tuhan terhadap manusia. Mereka selalu meneliti bagaimana sikap Tuhan terhadap manusia. Masalah apa ini? Dan mengapa mereka meneliti hal ini? Karena ini menyangkut kepentingan vital mereka. Dalam hatinya, mereka berpikir, Tuhan menciptakan keadaan ini untukku, Dia menyebabkan ini terjadi padaku. Mengapa Dia melakukan itu? Ini tidak terjadi pada orang lain. Mengapa itu harus terjadi padaku? Dan apa konsekuensinya setelah ini? Inilah hal-hal yang mereka teliti. Mereka meneliti untung dan ruginya, berkat dan kemalangan. Dan selagi meneliti hal-hal ini, apakah mereka mampu melakukan kebenaran? Apakah mereka mampu menaati Tuhan? Tidak. Dan apa yang dihasilkan oleh perenungan dalam benak mereka?
itu semua adalah demi diri sendiri. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan apa hasil akhir dari penelitian orang-orang yang selalu memikirkan kepentingan diri sendiri? Satu-satunya yang mereka lakukan adalah tidak menaati Tuhan dan menentangnya. Bahkan, ketika mereka bersikeras untuk melaksanakan tugas mereka melakukannya dengan ceroboh dan asal-asalan, dengan suasana hati yang negatif. Dalam hatinya, mereka terus memikirkan bagaimana cara mengambil keuntungan, bagaimana agar tidak berada di pihak yang merugi. Seperti itulah motif mereka ketika melaksanakan tugas, dan dalam hal ini, mereka sedang mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Tuhan. Watak apa ini? Ini adalah kelicikan, ini adalah watak yang jahat. Ini bukan lagi watak rusak biasa, melainkan telah meningkat menjadi kejahatan. Dan ketika ada watak jahat seperti ini di dalam hati mereka, ini adalah pergulatan melawan Tuhan. Engkau harus paham tentang masalah ini. Jika manusia selalu meneliti Tuhan dan mencoba membuat kesepakatan ketika melaksanakan tugas mereka, dapatkah mereka melaksanakan tugasnya dengan benar? Sama sekali tidak. Mereka tidak menyembah Tuhan dengan roh mereka, dan dengan kejujuran, mereka tidak memiliki hati yang jujur. Mereka mengawasi dan menunggu selagi melaksanakan tugas mereka, selalu menahan diri. Dan apa hasilnya? Tuhan tidak bekerja dalam diri mereka, dan mereka menjadi kacau dan bingung. Mereka tidak memahami prinsip-prinsip kebenaran dan bertindak menurut kecenderungan mereka sendiri dan selalu serba salah. Dan mengapa mereka selalu serba salah? Karena hati mereka sangat kurang dalam memahami, dan ketika sesuatu terjadi pada diri mereka, mereka tidak merenungkan diri sendiri atau mencari kebenaran untuk menemukan penyelesaian dan bersikeras melakukan hal-hal yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sehingga akibatnya mereka pun selalu serba salah ketika melaksanakan tugas. Mereka tidak pernah memikirkan pekerjaan gereja atau kepentingan rumah Tuhan. Mereka selalu merencanakan demi diri mereka sendiri. Mereka selalu merencanakan demi kepentingan, kebanggaan, dan status mereka sendiri, dan tidak hanya melakukan tugas dengan buruk, tetapi juga menunda dan memengaruhi pekerjaan gereja. Bukankah ini berarti menyimpang dan melalaikan tugas mereka? Jika orang selalu merencanakan demi kepentingan dan prospek mereka sendiri ketika melaksanakan tugas, dan tidak memikirkan pekerjaan gereja atau kepentingan rumah Tuhan, itu berarti mereka tidak melaksanakan tugas karena esensi dan natur dari tindakan mereka belum berubah. Ini bisa menjadi masalah. Jika hal itu hanya menyebabkan kerugian kecil, maka masih ada harapan bagi orang tersebut untuk diselamatkan. Mereka masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugas mereka dan tidak perlu dikeluarkan. Namun, jika hal itu menyebabkan kerugian besar, menimbulkan kebencian terhadap umat pilihan Tuhan, maka orang itu akan disingkapkan dan diusir, dan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugas. Beberapa orang telah diganti dan diusir dengan cara yang sama seperti ini. Amin. Setelah baca firman Tuhan, aku tersentuh. Sebelumnya, aku hanya mengerti bersikap waspada dalam tugas dan mencari rencana cadangan adalah perwujudan kelicikan. Melalui penyingkapan firman Tuhan, aku sadar ini lebih dari hanya kelicikan dan tipu daya, tapi meningkat ke tingkat kejahatan.
Karena aku tak bertransaksi dengan manusia, tetapi dengan Tuhan. Di luarnya aku melakukan tugas, tapi sama sekali tanpa ketulusan. Aku selalu mengamati dan menghitung, melakukan tugas yang bermanfaat bagiku. Kuingat saat melakukan kerjaan aransemen, aku menganggap itu satu-satunya jalan penyelamat hidupku. Aku takut suatu hari nanti akan digantikan dan tak memiliki tugas dan tak berpeluang mendapat berkat. Jadi aku selalu khawatir kehilangan tugasku. Lalu, ketika dapat pekerjaan sambilan, kurasa itu memberiku peluang bagus mendapatkan berkat. Jadi aku berpaut padanya sekuat tenaga. Aku tampak sangat proaktif, banyak bertanya. Tapi sebenarnya hanya ingin menguasai lebih cepat agar bisa dapat posisi sangat penting dalam tugas ini. Sementara itu, aku mengawasi apakah aku akan dipindahkan dari pekerjaan utamaku. Jika tidak dipindahkan, aku akan lakukan kedua tugas sebagai jaminan ekstra untuk diselamatkan. Dan jika dipindah tugaskan, aku tak perlu khawatir akan disingkirkan karena aku masih punya pekerjaan sambilan. Aku sadar sikapku terhadap tugas bukanlah menerima amanat dari Tuhan. Dan aku juga tidak menerima tugas ini dari Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Sebaliknya hatiku licik, menimbang dan menghitung manfaat dan harapanku untuk menerima berkat. Aku tak menyangka betapa liciknya diriku. Dari luar, aku banyak bekerja dan sibuk sepanjang hari. Seolah sangat bertanggung jawab terhadap tugasku. Tapi sebenarnya, aku hanya sibuk demi masa depanku. Ketika pemimpin bertanya, apa aku mampu urus kedua pekerjaan itu? Aku takut rencanaku akan gagal. Jadi aku cari alasan untuk menipunya. Bilang, aku ingin lebih banyak gunakan waktuku untuk tugasku. Yang kukatakan sungguh menyesatkan. Untuk menutupi niatku yang hina dan memalukan, aku buat alasanku bohongi pemimpin. Watakku ini memang sangat jahat. Ku ingat kembali semua pemikiranku yang penuh perhitungan dan motif licikku. Aku sama sekali tak melakukan tugasku. Aku memanfaatkan dan menipu Tuhan. Tak ada ketulusan terhadap Tuhan. Aku seperti pedagang oportunistis, sangat licik. Hina, mata duitan, dan hanya mengejar keuntungan. Ingin memakai segala cara untuk memaksimalkan kepentinganku sendiri. Tuhan berkata, mereka yang hanya memikirkan kepentingan pribadi takkan punya hasil pekerjaan bagus. Iya. Dalam melakukan pekerjaan sambilanku, meski ingin berlatih lebih banyak, niatku adalah cari rencana cadangan. Saat lakukan sesuatu dengan niat ini, aku tak berpikir cermat cara bertindak sesuai prinsip atau cara meraih hasil bagus. Aku malah cari kesuksesan instan agar terkesan bagus. Agar selesai, aku kerja tergesa-gesa, sehingga lupa akan segala hal dan gagal memahami prinsip. Dan pekerjaanku selalu penuh kesalahan. Dalam tugas utamaku, aku sudah menunda kemajuan kami, tapi tak merasa khawatir. Aku teringat bagaimana aku mengacaukan setiap tugasku. Jika ini berlanjut, pasti akan merugikan pekerjaan gereja. Lalu aku benar-benar akan disingkirkan. Ya, Menyadari hal itu, aku agak takut dan berdoa kepada Tuhan. Berkata aku mau bertobat, berubah, dan membalikan sikapku terhadap tugas. Amin. amin. Lalu, melalui doa dan pencarian, aku sadar. Aku selalu punya sudut pandang yang absurd. Yaitu, asalkan aku lakukan tugas jangka panjang dan stabil di gereja, dan tak dipindahkan, maka ketika pekerjaan Tuhan selesai, aku bisa dapat penyelamatan. Tak pernah kurenungkan apakah pandanganku selaras dengan kebenaran, atau apakah tuntutan Tuhan. Jadi aku cari firman Tuhan yang relevan dengan keadaanku. Akan kubacakan. Baik. Baik. Tak ada kaitan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk.
Tugas adalah apa yang manusia harus penuhi, itu adalah panggilan surgawinya. Dan seharusnya tidak bergantung pada imbalan jasa atau nalar. Itulah yang disebut melakukan tugas. Diberkati adalah ketika orang disempurnakan melalui penghakiman dan menikmati berkat. Dikutuk adalah ketika watak seseorang tidak berubah setelah mereka dihakimi. Itu adalah ketika mereka tak mengalami proses disempurnakan tapi dihukum. Namun terlepas dari apakah mereka diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya, melakukan yang harus dan yang bisa mereka lakukan. Inilah yang setidaknya harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Akhirnya dapat keselamatan atau tidak bukan berdasar pada tugas yang dilakukan, tapi pada apakah mereka dapat mengerti dan beroleh kebenaran. Dan tergantung pada apakah mereka pada akhirnya dapat sepenuhnya tunduk kepada Tuhan, menempatkan diri mereka pada belas kasihan pengaturannya. Tidak memikirkan masa depan dan nasib mereka, dan jadi makhluk ciptaan yang memenuhi syarat. Tuhan itu benar dan kudus. Inilah standar Tuhan untuk menilai semua manusia. Standar ini tak dapat diubah dan kau harus ingat itu. Hafalkan standar ini dalam pikiranmu dan jangan berpikir untuk mencari jalan lain untuk mengejar sesuatu yang tidak nyata. Tuntutan dan standar Tuhan bagi semua orang yang ingin diselamatkan tak berubah. Tuntutan dan standar itu tetap sama siapapun dirimu. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Apakah tugas yang orang lakukan jangka panjang dan stabil tak berkaitan dengan apa mereka diberkati atau dikutuk? Sebagai makhluk ciptaan, entah diberkati atau dikutuk, kau harus lakukan tugasmu sendiri. Inilah nilai kehidupan manusia, serta tugas dan kewajiban manusia. Iya. Iya. Selain itu, Tuhan tak pernah berkata, asal kau bertugas jangka panjang dan tak dipindahkan, kau akan dapat tempat tujuan bagus dan diselamatkan. Tuhan selalu berkata, hanya dengan mengejar kebenaran, lepas dari watak rusak, dan mencapai ketaatan sejati, barulah orang dapat diselamatkan. Iya. Tuntutan dan standar Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan selalu mengulangi semua yang jadi tuntutannya. Walaupun aku tahu perkataan ini dan pernah membacanya, tapi aku sama seperti orang tidak percaya. Aku tak pernah mempercayai atau menerimanya. Aku pun tak memahami maksud baik Tuhan untuk menyelamatkan orang atau watak benarnya. Aku mengandalkan ide dan imajinasiku berpaut pada pandanganku yang keliru dan menetapkan tujuan naif yang menggelikan untuk kukejar. Aku merasa asal terus melakukan tugas di gereja dan tidak dipindahkan, maka aku akan selamat. Kini saat memikirkannya, ini tampak sangat menggelikan. Benar sekali. Entah orang diselamatkan atau disingkirkan, tak berkaitan dengan lamanya tugas seseorang. Benar. Benar. Aku hanya mengejar tugas agar tidak dipindahkan. Tapi tak pernah berfokus mengejar kebenaran dalam tugasku. Aku pun tak merenungkan diri atau membuang watak rusakku. Akibatnya, tak kusadari niatku yang jelas-jelas demi berkat atau watak jahatku. Aku pun tak mencari kebenaran. Meskipun tugasku memang bertahan lama, bisakah ku jamin aku dapat lakukan itu selamanya? Tentu saja tidak. Iya. Beberapa orang di sekitarku telah lama bertugas dan tak pernah dipindahkan. Tapi karena tak kejar kebenaran atau fokus membuang watak rusaknya, mereka selalu asal-asalan dalam bertugas. Akibatnya mereka lama bertugas tanpa hasil dan akhirnya disingkirkan. Orang lain yang bekerja berdasarkan lamanya pengalaman atau bakat mereka menjadi makin congkak, bertindak semaunya, mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja, disingkap dan disingkirkan. Iya. Namun beberapa saudara-saudari yang jujur dapat menerima tugas apapun yang diatur untuk mereka. Berfokus, mengejar kebenaran, dan menyelesaikan watak rusak mereka. Ketika tak memahami sesuatu, mereka dapat berdoa untuk mencari kebenaran. Atau bersekutu bersama saudara-saudari mereka. Mereka menjadi makin efektif dalam tugas, berangsur bertumbuh dalam hidup, dan memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Benar. Hal-hal ini terjadi di sekitarku,
Jadi bagaimana mungkin aku tak melihatnya? Selain itu, ketika orang-orang di gereja dipindahkan, itu selalu didasarkan pada kebutuhan pekerjaan gereja. Jika seseorang punya iman sejati, gereja akan mengatur tugas yang sesuai bagi mereka. Dan ini hanyalah perubahan dari satu tugas ke tugas lain. Bukan mencabut hak mereka mengalami pekerjaan Tuhan dan mengejar kebenaran, atau hilangkan peluang penyelamatan mereka. Ini sesuatu yang sepenuhnya benar. Iya. Iya. Mengapa aku selalu anggap pergantian tugas sebagai hal negatif dan buruk? Kini aku sadar, keyakinanku bahwa tugas yang stabil dan awet menjamin tempat tujuan yang baik dan jaminan aku tak akan disingkirkan adalah sudut pandang absurd dan menggelikan. Semua itu imajinasiku sendiri dan itu berbahaya. Ketika mengakui ini, hatiku terasa cerah. Aku merasakan kelegaan luar biasa. Setelah itu pikiranku jauh lebih baik. Tak lagi kuanggap salah satu tugasku lebih penting dari yang lain. Sebaliknya, kuanggap keduanya amanat Tuhan, keduanya berharga, dan mau lakukan keduanya dengan segenap hati. Iya. Soal terus bekerja sambilan atau tidak, kuserahkan pada Tuhan, dan bersedia tunduk pada pengaturannya. Amin. Amin. Suatu hari pada akhir November, pengawas berkata, aku tak perlu bekerja sambilan, karena sudah ada orang lain. Ketika mendengar berita itu, kurasakan sesuatu yang tak mampu kugambarkan. Aku sedih. Aku sadar keadaanku salah, jadi aku segera berdoa. Aku teringat firman Tuhan. Terhadap Tuhan dan tugas mereka, orang harus memiliki hati yang jujur. Mereka orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana sikap orang yang berhati jujur terhadap Tuhan? Setidaknya mereka takut akan Tuhan dan menaati Tuhan di segala hal. Mereka tak pikirkan berkat atau kemalangan, tak persoalkan keadaan. Inilah orang-orang yang berhati jujur. Amin. Amin. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku mengerti. Tuhan suka orang jujur. Dan ingin agar aku perlakukan tugasku dengan hati jujur. Selalu taat, tak cemaskan akhirnya, tak berencana untuk pribadi, tunduk pada pengaturannya. Tak pernah ada di rumah Tuhan yang pertahankan posisi dengan tipu daya dan berencana untuk pribadi. Sebaliknya, hanya mereka yang jujur lakukan segalanya dengan realistis. Dan mereka yang taat kepada Tuhanlah yang mampu berdiri teguh. Iya. Iya. Saat itulah aku menyadari situasi ini adalah ujian Tuhan bagiku. Tuhan sedang melihat sikapku. Aku tak boleh pilih-pilih pada tugasku. Aku harus menaati pengaturan Tuhan dari hati dan menghargai tugasku saat ini. Seberapapun lamanya tugas ini berlangsung dan tugas lain apapun yang diatur gereja untukku, harus kuterima dan taati dengan hati yang jujur dan berusaha keras untuk melakukannya dengan baik. Amin. Setelah tahu hal ini, aku jadi mengerti. Tuhan bermaksud baik dalam mengatur pekerjaan sambilan untukku. Tuhan mengatur lingkungan ini untuk menyingkap sikapku yang keliru pada tugas dan niat terpendam mendapatkan berkat. Tanpa penyingkapan fakta, aku pasti tak pernah tahu pencemaran dalam imanku, dan aku pasti tak tahu bagaimana menyikapi tugas sesuai kehendak Tuhan. Iya. Semua yang Tuhan berikan padaku adalah harta berharga. Iya. Selain itu, perubahan tugas mendadak ini memungkinkanku melihat fakta. Tuhan kendalikan semuanya. Dan apapun tugas seseorang, sudah ditentukan Tuhan dari awal. Tak bisa diprediksi dan tidak bisa diubah orang. Iya. Iya. Sedangkan aku, seperti orang tidak percaya, tak pahami kedaulatan Tuhan, dan ingin pertahankan tugasku dengan usahaku sendiri. Aku sangat bodoh dan bebal. Bagaimana bisa berharap pertahankan tugas tertentu yang ingin kulaksanakan? Hanya dengan menaati pengaturan Tuhan, barulah aku bisa jalani hidup tenang. Syukur kepada Tuhan. Iya. Setelah beberapa waktu, gereja mengatur agar aku melakukan pekerjaan sambilan lainnya. Tapi aku tak lagi memikirkan apakah tugas itu awet atau tidak. Sebaliknya, aku hanya ingin rajin melakukan tugasku. Mengejar dan terapkan kebenaran dalam tugas membuang watak rusakku. Berusaha hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati dan capai ketaatan kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.